Assalamualaikum, selamat malam sahabat Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Harinya hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022. Kembali di malam ini saya membuat sebuah audio Cahaya Kehidupan, audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi yang tentunya membuat Anda semakin sadar, membuat Anda semakin tahu bagaimana menjalani hidup sebagai manusia. Saya membuat audio ini jam 23:25. Saya membuatnya di rumah mertua saya di Bangkalan. Saya baru saja habis vaksin gitu ya, vaksin booster. Kenapa saya vaksin booster? Karena sebagai syarat perjalanan ke luar negeri, karena di tanggal 16 sampai 19 saya harus ada rapat ke Singapura sama Malaysia. Jadi ya harus booster gitu ya. Juga untuk supaya lebih sehat saja. Nah, tadi saya boosternya di rumah. Jadi disuntik sama Mbak sepupu saya gitu ya, disuntik sendiri gitu. Nah, tadi saya memberikan kelas AMC Platinum hari kedua ke ibu yang kemarin. Di materi hari kedua adalah bagaimana full kita mengontrol diri, bagaimana melawan nafsunya, bagaimana kita memaksimalkan diri kita untuk supaya mudah diarahkan, supaya mudah dikontrol dalam mencapai apapun impian kita. Mengendalikan diri itu berarti bermula dari mengendalikan pikiran. Banyak orang tanpa disadari gitu ya, sebetulnya sedang diarahkan oleh nafsunya, sedang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Mau itu Anda akui atau tidak, banyak yang seperti itu dan tidak menyadari, merasa bahwa saya nggak ikut nafsu saya nggak ikut pikiran saya gitu. Tapi ketika dia belajar AMC, dia ketemu saya, baru dia sadar, oh iya ya, ternyata salah mikir seperti itu, ternyata sikap saya salah karena ikut pikirannya, tidak mengontrol, tidak mengendalikan. Misalnya sering marah-marah, kemudian sering bentak-bentak, itu kan nafsu gitu ya, nafsu yang salah gitu. Ngapain harus ikut marah-marah, ngapain harus bentak-bentak, apalagi sama anaknya, sama keluarganya. Makanya kalau di agama saya gitu ya, di Islam, Rasulullah orangnya lebih mudah terharu, lebih mudah menangis, disebut nama Allah terenyuh, disebut nama-nama Allah lainnya menangis. Ini bukti kalau beliau sangat lembut, artinya pikirannya penuh dengan kelembutan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenangan, dan itulah harusnya manusia. Jiwa-jiwa yang tenang adalah jiwa-jiwa yang mampu menjaga dirinya, menjaga pikirannya untuk tidak berbuat yang jahat, tidak berbuat yang keji. Inilah tujuan hidup manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan, untuk menikmati alam semesta, untuk mengendalikan semua yang ada di semesta ini. Dan itu butuh ilmu, itu butuh pengetahuan, khususnya ilmu mengendalikan diri, mengendalikan pikiran. Jadi ilmu utama dalam hidup ini adalah ilmu memahami kerja pikiran. Baru berikutnya belajar matematika, belajar biologi, dan sebagainya. Kalau tidak tahu mengenal dirinya, bagaimana mengenal yang di luar? Fisika mengenal di luar, biologi mengenal yang di luar juga. Kenali diri kita, maka nanti kita sadar siapa sih Tuhan kita, siapa sih pencipta kita. Ini butuh pemahaman yang utuh, karena banyak lapisan pemahaman yang salah sebetulnya. Itu dari pengalaman saya pribadi ketika di perjalanan spiritual gitu ya, banyak pemahaman yang ternyata saya salah gitu. Dan ketika saya
coba perbaiki, coba benahi, oh ternyata ketemu benang merahnya. Dan di situ saya ketemunya ketika saya masuk ke diri saya, mengenali diri saya lebih dalam, eksperimen tentang apa yang saya terapkan, dan semakin bersyukur akhirnya kepada Tuhan, semakin bersyukur kepada Allahnya. Inilah bentuk iman, atau bahasa lainnya bentuk kita percaya sama Tuhannya, sama Allahnya, kalau kita senantiasa bersyukur kepadanya. Kenapa bersyukur? Karena kita percaya bahwa Tuhan itu sudah menciptakan kita dengan kehebatannya. Kita percaya kalau Tuhan itu menciptakan kita dengan keluar biasaannya. Nah, tadi kita ngobrol di Platinum hari kedua ke ibu ini, dia pun semakin sadar. Tadi dia juga bertanya tentang sholat dan sebagainya. Dia pun tahu, oh maksudnya sholat seperti ini, maksudnya ibadah lain seperti ini. Dan dia mencoba, dia terapkan. Dia merasa, tadi dia bilang, saya merasa khusyuk sholatnya, saya merasa nyaman sholatnya. Ya, sholat khusyuk, sholat nyaman bermula dari bagaimana kita mengendalikan pikiran dengan benar. Jadi yang namanya khusyuk itu artinya terarah, terkontrol. Sholat ya sholat, semuanya terarah untuk sholat. Itulah pentingnya kita mengendalikan pikiran. Ketika Anda sholat tapi pikirannya tidak dikendalikan, akhirnya apa? Pikirannya liar. Lagi sholat mikirin hutang, lagi sholat mikirin sandal hilang gitu ya. Nah, berarti kan pikiran ya kan? Makanya saya selalu bilang kunci ibadah yang benar, kunci sholat yang khusyuk adalah pikiran yang terkendali, pikiran yang terkontrol, pikiran yang sudah bisa kita arahkan. Makanya untuk sholat khusyuk berarti harus menyadari bahwa pikirannya butuh dikendalikan, butuh ilmu untuk mengendalikan pikiran itu kan. Kembali lagi ke ilmu pikiran kan. Iya, jadi semuanya bermula dari bagaimana kita mengontrol pikirannya, bagaimana kita mengendalikan pikiran. Kalau pikiran Anda liar, kalau pikiran Anda tidak terkontrol, ibadah pun tidak nyaman, ibadah pun tidak khusyuk. Efeknya apa? Merasa tidak beribadah, merasa tidak sedang sholat, karena sholatnya mikir kemana-mana. Efeknya sholat Anda tidak berdampak kepada kehidupan. Ini banyak orang kemudian, Mas Firman, saya sudah sholat tapi kok tidak nyaman hidupnya. Saya sudah beribadah tapi kok tidak enak hidupnya. Yang salah bukan sholatnya, yang salah bukan ibadahnya. Yang salah adalah Anda tidak mengendalikan pikiran Anda. Yang salah adalah ketika Anda tidak memahami bagaimana mengontrol pikiran dengan benar. Oke, jadi jangan nyalahkan sholatnya, jangan nyalahkan ibadahnya. Tapi salah Anda memahami diri Anda belum belajar ilmunya mengendalikan pikiran, belum belajar ilmunya mengontrol pikiran, Anda belum belajar AMC, sehingga efeknya ibadahnya tidak terasa nyaman, tidak terasa tidak terasa kedekatan dengan Tuhannya. Sadari ini dan renungkan. Jadilah manusia yang tahu mengendalikan pikirannya. Itu butuh ilmu, butuh panduan. Dan AMC adalah ilmu untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Salam sehat, salam cerdas, salam kaya. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.